ada perubahan aktivitas karena cuaca yang sangat panas banget ini di bulan Mei. Menurut Kakak itu kenapa ya Kak? Dan adakah hal positif yang bisa Kakak ambil seperti lebih peduli tentang lingkungan, tentang air atau gimana? Kalau saya sih perubahan iklim atau jadi panas itu karena perubahan iklim, terus karena pembakaran bahan bakar fosil, terus dan itu juga karena pengundulan hutan. Kalau buat dampak positifnya sih kita jadi hemat energi, hemat air, terus kita jadi beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kalau perubahan aktivitas sih ada ya, terutama mungkin karena cuaca yang makin panas. Cuaca yang makin panas itu mungkin disebabkan karena perubahan iklim, karena pemanasan global yang membuat peningkatan suhu rata-rata jadi naik. Kalau untuk dampak positifnya mungkin dari sisi positifnya itu saya lebih aware terhadap penghematan air dan energi. Kemudian saya juga lebih menjaga lingkungan. Mungkin itu sih yang bisa saya. Kalau menurut aku sih cuaca kira-kira ini panas itu disebabkan oleh perubahan iklim, urbanisasi dan pengundulan hutan. Kalau dari sisi positifnya itu kita bisa lebih sadar akan pentingnya hemat energi, menanam pohon dan konservasi air. Untuk solusinya itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu hemat listrik, menanam pohon, dan memilih transportasi ramah lingkungan, serta mendukung kebijakan pro lingkungan. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, kita bisa ikut melawan perubahan iklim. Itu aja sih menurutku, Kak. Mei 2025 menjadi bulan terpanas kedua dalam sejarah menurut para ilmuwan di Copernicus. Kondisi ini diikuti dengan laporan rekor gelombang panas yang melanda Greenland karena perubahan iklim. Layanan Perubahan Iklim Copernicus atau Copernicus Climate Change Service milik Uni Eropa atau UE dalam buletin bulanan menyatakan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi pada Mei 2025 adalah yang tertinggi kedua dalam catatan sejarah. Suhu rata-rata bulan ini hanya lebih rendah daripada rekor pada Mei 2024. Periode Maret hingga Mei 2025 juga menjadi musim semi terpanas kedua di belahan bumi utara. Menurut Copernicus Climate Change Service, suhu global pada bulan lalu yaitu 1,4 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan periode praindustri 1850 hingga 1900. Periode ketika manusia mulai membakar bahan bakar fosil secara masif. Angka tersebut mengakhiri rentetan suhu ekstrim di mana 21 dari 22 bulan terakhir mencatatkan suhu rata-rata global yang melampaui ambang 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Adapun dampak yang dihasilkan yang pertama yaitu peningkatan suhu ekstrim. Mei 2025 menjadi bulan terpanas kedua dengan suhu rata-rata global yang jauh di atas rata-rata praindustri. Negara-negara beriklim dingin juga mengalami suhu ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan dampak perubahan iklim yang semakin meluas. Yang kedua, potensi gelombang panas. Analisis menunjukkan bahwa 4 miliar orang di dunia terpapar cuaca panas ekstrim pada periode Mei 2024 hingga Mei 2025 yang berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kerusakan pertanian. Gelombang panas yang berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit terkait panas, dehidrasi, dan bahkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Perubahan iklim yang disebabkan oleh suhu panas dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk kerusakan hutan, perubahan pola migrasi hewan, dan kepunahan spesies. Mencairnya es di kutub dan gletser akibat suhu panas dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengancam wilayah pesisir. Dampak ekonomi. Gelombang panas dapat mengganggu sektor pertanian, mengurangi produktivitas tanaman, dan mengancam ketahanan pangan. Peningkatan permintaan energi untuk pendinginan juga dapat memberikan tekanan pada sistem kelistrikan dan meningkatkan biaya energi. Tantangan kesehatan. Kenaikan suhu dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan gangguan mental. Peningkatan suhu juga dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada pada individu yang rentan. Perubahan pola cuaca. Suhu panas yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan pola cuaca seperti peningkatan
curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Kondisi cuaca ekstrim ini dapat mengganggu aktivitas manusia termasuk pertanian, transportasi, dan infrastruktur. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani menyampaikan bahwa memasuki awal Mei, potensi hujan dengan intensitas lebat masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan di beberapa wilayah Indonesia, seperti di sebagian Sumatera Barat dan yang lainnya. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani menyampaikan bahwa memasuki awal Mei, potensi hujan dengan intensitas lebat masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan di beberapa wilayah Indonesia, seperti di sebagian Sumatera Barat hingga Papua Selatan. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas gelombang atmosfer, yaitu gelombang ekuatorial Rossby dan gelombang Kelvin, Medium Joint Oscillation atau MJO, dan sirkulasi siklonik yang membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Mengingat potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat masih dapat terjadi di Indonesia, sedangkan sebagian wilayah lain masih berpotensi mengalami fenomena suhu panas, maka masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun selalu waspada terhadap potensi bencana, serta harus memantau informasi peringatan dini cuaca melalui aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan pembangunan rendah karbon atau PRK sebagai landasan penting dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai net zero emissions dan mencakup berbagai sektor, dari sektor energi, pengembangan energi rendah karbon melalui investasi pada sumber energi terbarukan, yaitu tenaga surya, angin, biomasa, biofuel, mikro dan mini hidro, serta peningkatan konservasi energi. Dalam sektor berbasis lahan, menitikberatkan pada pemulihan lahan rusak, rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif, serta rehabilitasi lahan untuk mendukung penguatan mitigasi bencana. Dalam sektor ekosistem karbon, rehabilitasi mangrove dan lamun sebagai langkah strategis untuk menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Dalam sektor adaptasi perubahan iklim, BMKG menekankan bahwa perubahan pola iklim harus disikapi dengan adaptasi bijak mengingat prediksi musim kemarau 2025 yang mundur dan berdurasi lebih pendek. Solusi dan aksi yang dapat diberikan yang pertama, pengelolaan sumber daya air yang bijak sangat penting, dimulai dengan menjaga kebersihan sumber air dari kontaminasi limbah untuk mempertahankan kualitas dan ekosistemnya. Efisiensi pengelolaan air khususnya di sektor pertanian sangat diperlukan. Petani disarankan untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan prediksi musim kemarau dan memilih varietas tanaman tahan kekeringan. Selain itu, optimalisasi irigasi dapat mendukung produktivitas pertanian dan di daerah dengan musim kemarau yang lebih basah. Perluasan lahan tanam serta peningkatan produksi dapat dipertimbangkan dengan tetap mengendalikan hama. Yang kedua, mitigasi risiko kebakaran. Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga penting untuk menjauhkan barang mudah terbakar dari sumber api, menghindari pembuangan puntung rokok sembarangan, dan tidak membakar sampah di dekat area rawan, terutama saat kondisi kering dan panas. Untuk mencegah kebakaran hutan, langkah mitigasi yang krusial meliputi pembahasan lahan gambut guna menaikkan tinggi muka air dan mengisi embung-embung penampungan air di area rawan kebakaran demi menjaga ekosistem dan mencegah kerugian besar. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan selama musim kemarau. Selama musim kemarau, menjaga kesehatan dan keselamatan sangatlah penting. Hal ini meliputi menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyakit, serta memastikan hidrasi tubuh dengan minum minimal 3 hingga 4 liter air putih per hari dan memperbanyak konsumsi buah serta sayur kaya nutrisi. Selain itu, lindungi diri dari paparan sinar matahari langsung saat beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan topi, payung, masker, baju berwarna cerah dan tabir surya, serta siapkan obat-obatan untuk mengantisipasi penyakit yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, pengelolaan energi dan air yang efisien. Sangat krusial untuk keberlanjutan operasional berbagai sektor, termasuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dengan memastikan pasokan air dikelola secara bijak demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor energi. Mengingat puncak musim kemarau 2025 diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus, penting untuk selalu mengikuti informasi dan prediksi cuaca dari BMKG guna mengetahui kondisi terkini di wilayah masing-masing, karena kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif musim kemarau, hingga dengan langkah-langkah yang tepat kita dapat siap menghadapinya tanpa dampak yang terlalu besar.